Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Lala Latifah dengan NIM 13201052. Baik, di video kali ini saya akan mengevaluasi mata kuliah dari pelajaran PKN. Simak videonya ya teman-teman. Nah, yang pertama ada latar belakang, pengertian, serta tujuan PKN. Jadi, pengertian PKN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Jadi, dari pengertian tersebut, PKN merupakan pelajaran yang membentuk karakter pada setiap peserta didik ataupun warga negara ke yang lebih baik lagi, terutama dalam hal membangun negara. Dalam pelajaran PKN yang terdapat membahas demokrasi, politik, hukum, pendidikan formal, dan karakteristik yang membuat PKN sangat penting dipelajari karena sangat berperan penting bagi kehidupan warga negara di Indonesia. Nah, lalu latar belakang pendidikan kewarganegaraan. PKN menjadi bagian penting dalam pembelajaran di sekolah formal ataupun informal, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Hal ini bisa dibuktikan bahwa PKN berstatus wajib dalam kurikulum pendidikan. Materi yang terdapat di pelajaran PKN hampir sama di setiap jenjang. Hanya saja setiap tingkatan ada penambahan materi yang lebih mendalam untuk dipahami seorang peserta didik. Lalu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan PKN ini adalah menciptakan peserta didik dan warga negara dengan memiliki wawasan kewarganegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan yang tinggi, mendahulukan bela negara, menjadikan generasi-generasi muda yang berkarakteristik, berpikir kritis, dan memiliki moral yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada PKN sebagai identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara atau bangsa. Nah, pendidikan kewarganegaraan mencakup berbagai macam hal, mulai dari peraturan yang wajib ditaati, juga mencakup budaya, suku, bangsa, ras, dan yang lainnya, yang menegaskan ciri khas bangsa Indonesia. Di dalam pendidikan kewarganegaraan juga mendidik warga negara atau siswa peserta didik untuk menjadi dan menomorsatukan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada identitas nasional dan faktor pendukung Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Pancasila menjadi salah satu contoh identitas nasional negara Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila menjadi lambang dan pedoman untuk negara Indonesia. Pancasila yang mencakup berbagai macam keberagamaan yang sangat tinggi menjadi satu, yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang majemuk dan kaya akan budaya dan istiadatnya. Sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya, yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Nah, bila menghubungkan kebudayaan sebagai karakteristik bangsa dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, tentunya kedua hal ini merupakan suatu kesatuan layaknya keseluruhan sila dalam Pancasila yang mampu menggambarkan karakteristik yang membedakan Indonesia dengan negara yang lainnya. Nah, adapun bunyi Pancasila dari Pancasila adalah yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ada menjelaskan bangsa, negara, hak dan kewajiban. Adapun pengertian bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Mereka umumnya dianggap asal-usul keturunan yang sama. Sedangkan pengertian negara adalah suatu wilayah yang di permukaan bumi yang baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang dimiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Nah, syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintah yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Nah, sedangkan pengertian hak adalah suatu wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dan sebagainya. Nah, contohnya hak kita sebagai warga negara. Kita memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Seperti dalam pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu ada pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara formal ataupun hukum. Contoh dalam kewajiban warga negara adalah wajib menaati hukum dan pemerintah, serta peraturan yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia adalah proses bangsa yang menegara. Proses bangsa menegara adalah suatu proses yang memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa itu, di mana sekelompok manusia yang ada di dalamnya merasakan sebagai bagian dari bangsa tersebut. Dan terbentuknya negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa serta dirasakan kepentingannya oleh bangsa itu, sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Dalam rangka upaya bela negara agar dapat terlaksana dengan baik, apabila tercipta pola pikir, sikap, dan tindakan atau perilaku bangsa yang berbudaya sebagai dorongan atau motivasi adanya keinginan untuk sadar. Contohnya bangsa yang berbudaya, artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya, disebut agama. Selanjutnya ada bangsa yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut ekonomi. Bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan, berhubungan sesamanya, dan alam sekitarnya disebut dengan sosial. Bangsa yang mau berhubungan dengan kekuasaan disebut politik. Bangsa yang mau hidup aman, tentram, dan sejahtera berhubungan dengan rasa kepedulian dan ketenangan serta kenyamanan hidup dalam negara disebut pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi hak kita sebagai warga negara misalnya seperti hak untuk mempertahankan kehidupan. Sesuai dengan pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 28B ayat 1. Lalu ada hak kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Lalu kewajiban kita sebagai warga negara adalah seperti yang tadi, wajib mentaati hukum dan pemerintah sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang berbunyi segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik, tidak ada kecualinya. Lalu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, di mana tertuang dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak manusia orang lain. Materi selanjutnya ada mengaplikasikan geopolitik wawasan Nusantara. Pengertian geopolitik menurut bahasanya, geo artinya bumi atau planet bumi, sedangkan politik merupakan adaptasi dari bahasa Yunani yaitu polis yang memiliki arti negara kota. Namun dalam suatu tatanan pemerintah negara, politik dapat diartikan sebagai ilmu dan seni untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dari pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan secara sederhana bahwa geopolitik merupakan suatu ilmu yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan mengacu pada peraturan politik internasional. Nah, secara etimologis, kata Nusantara berasal dari Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Arti kata wawas adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, atau indrawi. Nah, sedangkan kata Nusantara berarti pulau atau kesatuan kepulauan. Sedangkan antara berarti dua benua dan dua samudra. Kawasan Nusantara adalah pandangan nasional bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat hidup negara bangsa Indonesia. Nah, makna wawasan Nusantara yang memandang wilayah Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, salah satunya adalah kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya, merupakan suatu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan dimensi bangsa, serta menjadi modal dan dimiliki bangsa bersama. Lalu ada implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang nantinya hal itu akan lebih mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kepentingan individu maupun golongan. Dengan keberagaman yang dimiliki, bangsa Indonesia seharusnya dengan mampu membangun kehidupan nasional yang baik. Implementasi wawasan Nusantara ini dapat dilakukan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Lalu ada menganalisis geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional Indonesia. Pengertian geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjalin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negaranya. Ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan suatu potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antara gatra di mananya secara konferensif integral. Kelemahan salah satunya bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan. Nah, konsepsi ketahanan nasional
Model Astagatra. Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dan dengan dimanfaatkan dengan kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model yang dikembangkan oleh Lemhanas ini menyimpulkan ada 8 unsur aspek kehidupan nasional, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aspek tita gatra kehidupan alamiah yang terdiri dari gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua, aspek panca gatra kehidupan sosial yang terdiri dari gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan keamanan. Selanjutnya ada menganalisis pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berdasarkan pemahaman tentang hubungan yang telah dijelaskan, diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional yang menyangkut hubungan antara aspek yang mendukung kehidupan, yaitu yang pertama, aspek yang berkaitan dengan alamiah yang bersifat statis meliputi aspek geografi, kependudukan, dan sumber daya alam. Yang kedua ada aspek yang berkaitan dengan sosial yang bersifat dinamis meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Nah, selanjutnya ada materi terakhir tentang politik dan strategi Indonesia. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, seperti yang tadi, polis artinya negara kota, yang berdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Adapun yang berbentuk politik disebut politikus. Nah, politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, pengambilan keputusan mengenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusun skala prioritasnya. Nah, selanjutnya ada pengertian strategi. Pada awalnya, strategi dikenal di kalangan militer yang diartikan sebagai the art of decision atau seni seorang panglima dan penggunaannya dalam peperangan. Adapun pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Demikian evaluasi materi PKN pada video saya kali ini. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.